Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang sedang menunggu istrinya di rumah sakit. Dan di sana ia melihat sesosok wanita misterius. Kira-kira siapakah dia? Simak cerita selengkapnya. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Sosok Wanita Misterius di Rumah Sakit. Perkenalkan, nama saya Anhar. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018, yang dimana saat itu saya sedang menemani mantan istri saya yang akan melahirkan anak pertama kami di salah satu rumah sakit swasta yang berada di kota Bandung. Malam itu sepulang saya bekerja, seperti biasa saya mandi dan makan malam bersama istri saya. Di tengah-tengah saat kami makan, istri saya tiba-tiba mengeluh sakit di bagian perutnya. Karena mungkin ini pengalaman pertama untuk kami. Saat itu saya panik melihat istri saya kesakitan sambil memegang perutnya yang sedang hamil. Karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, malam itu pun saya memutuskan untuk langsung membawa mantan istri saya ke rumah sakit yang tidak jauh dari tempat tinggal kami. Singkat cerita, setibanya di rumah sakit, saya langsung memanggil petugas rumah sakit yang langsung membawa mantan istri saya ke ruang UGD. Saat dokter tiba, saya langsung menceritakan apa yang mantan istri saya alami. Setelah diperiksa, dokter itu pun memberitahu kepada saya kalau istri saya sudah waktunya untuk melahirkan. Mendengar kabar tersebut, saya merasa sangat senang karena apa yang kami tunggu-tunggu selama ini akhirnya terwujud. Saat itu juga mantan istri saya langsung dipindahkan ke ruang bersalin, didampingi oleh saya langsung. Alhamdulillah, setelah proses persalinan kurang lebih 1 jam, akhirnya selesai dan diberikan kelancaran. Kami dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan seperti saya. Hehe. Setelah semuanya selesai, malam itu juga mantan istri saya dipindahkan ke ruangan lainnya atau ruang rawat. Sedikit saya gambarkan keadaan ruangan itu. Ruang rawat tersebut posisinya agak berjauhan dengan ruangan bersalin, dan untuk menuju ruang rawat tersebut harus melewati lorong di antara ruangan-ruangan lainnya karena posisinya yang agak sedikit di ujung. Awalnya saya sempat komplain karena letak kasur atau ranjang yang istri saya tempati berada dekat dengan jendela, yang jendela tersebut terbuka dan susah untuk ditutup. Meskipun dipaksakan untuk ditutup, tapi masih ada celah agak lebar. Bukan karena masalah jendelanya, tapi lebih ke bayi kami, yang pasti angin akan masuk secara langsung mengarah ke mantan istri dan bayi kami. Karena ruangan yang lain sudah penuh, akhirnya mau tidak mau, saya pun tidak ada pilihan lain. Di hari pertama saya tidak mendapat atau merasakan hal-hal yang aneh, tapi di malam kedua, disitulah saya mulai mendapatkan gangguan. Berawal dari mantan istri saya yang menyuruh untuk membeli cemilan, mungkin karena dia merasa lapar atau sekedar hanya ingin ngemil. Akhirnya saya pun berangkat. Waktu itu jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Saya pun keluar dari ruangan yang mantan istri saya tempati. Karena kantin rumah sakit berada di area depan, yang otomatis untuk menuju ke sana, saya harus melewati lorong-lorong ruangan yang lain. Di lorong itu sebetulnya saya sudah merasakan firasat yang tidak enak. Saya merasakan seperti ada yang sedang memperhatikan saya, namun saya tidak terlalu memperdulikannya. Setelah saya melewati lorong pertama, saya pun harus kembali melewati lorong yang menuju tempat parkir. Ketika saya berjalan di lorong menuju tempat parkir, tiba-tiba saya mencium bau amis. Tapi masih saya tidak hiraukan, karena saya berpikir ini rumah sakit. Jadi wajar jika ada bau-bau amis atau bau-bau yang lain. Mungkin dari bau obat atau bau dari hawa di sekitar saja. Saat saya sudah dekat dengan tempat parkir, di situ terdapat ruangan kosong dan ada tempat tidur atau ranjang pasien di luar ruangan tersebut. Dari kejauhan saya melihat ada seperti seorang perempuan duduk di ranjang itu. Saya pikir itu keluarga pasien yang sedang menunggu jemputan atau orang yang baru selesai parkir, jadi saya masih cuek aja saat itu. Saya terus jalan, dan ketika saya sudah dekat dengan wanita itu,
Bau amis yang dari tadi saya cium sekarang semakin pekat. Seketika bulu kuduk saya berdiri, namun saya terus berjalan. Ketika saya tepat berada di depan wanita itu, tiba-tiba wanita itu pun bilang, "Tolong antarkan saya ke ruangan itu," pinta wanita tersebut, sambil menunjuk salah satu ruangan. Dan ketika saya melihat ruangan yang wanita itu tunjuk, saya kaget bukan main. Ketika saya membaca tulisan yang menggantung di depan ruangan tersebut, yang tulisannya adalah kamar jenazah atau kamar mayat. Refleks saya pun langsung lari terbirit-birit ketakutan. Sesampainya di luar area parkir, saya coba untuk menenangkan diri dulu dan langsung menuju kantin membeli beberapa cemilan yang dipesan oleh mantan istri saya. Setelah selesai berbelanja, saya pun ragu dan tidak berani untuk kembali lagi ke dalam, yang dimana saya harus kembali melewati ranjang yang ada sosok wanita tadi. Saya pun kembali lagi menuju ke kantin tersebut. Yang kebetulan ada salah satu security yang sedang berkeliling untuk patroli malam. Saat itu juga, langsung saya meminta tolong untuk mengantarkan saya ke dalam. Singkatnya, saya pun sampai di ruangan mantan istri saya. Di situ saya tidak berani untuk menceritakan kejadian yang baru saja saya alami tadi. Karena saya mengantuk, akhirnya saya paksakan untuk tidur. Waktu subuh pun tiba. Ketika saya sedang tidur, tiba-tiba mantan istri saya mencoba membangunkan saya. Dan ini versi cerita dari mantan istri saya ketika saya tertidur. Ketika saya tertidur dan saat mantan istri saya sedang asik memakan cemilan, tiba-tiba dikagetkan saat melihat ke arah celah jendela yang terbuka. Karena susah untuk ditutup itu, mantan istri saya melihat sosok wanita dengan wajahnya yang hancur, sedang memperhatikan mantan istri saya sambil tersenyum. Mantan istri saya mencoba membangunkan saya, tapi tidak bisa. Lama sosok itu berada di celah jendela. Sampai waktu adzan awal pun tiba, sosok itu langsung menghilang. Singkatnya, pagi pun tiba, dan mantan istri saya langsung menceritakan kejadian yang menimpanya subuh tadi, dan langsung meminta pulang dari rumah sakit tersebut pagi itu juga. Sesampainya di rumah, giliran saya yang menceritakan apa yang malam tadi saya alami ketika membeli cemilan. Dan alhamdulillahnya, setelah kami pulang, tidak ada lagi hal-hal aneh atau gangguan apapun. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.